malam Pak, saya Ana dari malam. Bali. Iya. Jadi kebetulan kami lagi bergerak di bidang tanaman hias. Betul. Sama nggak sih pupuknya sama pupuk buah? Oke. Kita juga ada tabulam pot. Iya. Terus di pot itu kadang kan mengeras ya. Iya. Tanah-tanahnya itu. Itu apa sih fungsi kapur dolomit? Itu aja. Sudah? Terima kasih. Oke, baik. Terlalu singkat, tak pikir dengan antusiasnya lama gitu tadi. Oke, siap. Kalau dalam pot, rata-rata kalau kita tidak rawat ini tanahnya keras atau tidak? Apalagi ditambah dengan kapur dolomit. Kalau ditambah kapur dolomit, kira-kira tanahnya lebih keras atau lebih gembur? Lebih keras. Tanah dikasih kapur. Supaya menggemburkan adalah satu. Kalau sudah di pot, biasanya kan dibongkar. Betul atau tidak? Diganti media tanam. Pak, saya tidak mau bongkar. Apa yang harus kita lakukan kalau tidak mau bongkar? Kita masukkan namanya pembenah tanah. Tugasnya dia biar nyangkul tanah. Terus yang kedua, setelah ini dikasih pembenah tanah, kalau tanah di sini ini sudah tidak ada unsur haranya, tidak ada makanannya, pembenah tanah tadi melongo. Loh, saya disuruh kerja apa ini kalau sudah tidak ada semuanya? Betul atau tidak? Berarti tolong diberikan nutrisi. Apakah nutrisi untuk tanaman hias dengan tanaman buah sama? Begini ceritanya. Kalau untuk tanaman hias saya tanya, dibutuhkan bunganya atau dibutuhkan pertumbuhannya? Sebentar saya tanya, ditumbuhkan pertumbuhannya, daun tebal, mengkilat atau keluar bunganya? Beda, enggak boleh dua-duanya begitu dulu. Saya harus tanya dulu, yang diutamakan yang mana? Kalau tanaman hias daun, berarti kita butuh daun yang tebal, betul? Daun yang mengkilat, betul? Daun yang bisa mengundang mata tertarik, gitu kan? Nah, supaya bisa membuat itu berarti dia butuh lemak, nomor 1. Dia butuh silika, nomor 2. Silika, tahu silika? Biar kelihatan kayak kaca, toh? Nah, berarti bagaimana caranya? Sepele. Pohon apa yang bisa mengkilat kulitnya? Pohon bambu. Kan pohon bambu yang kulitnya paling tajam dan bisa mengkilat. Berarti supaya daun bisa mengkilat, ambilkan humus dari bambu. Terus yang kedua, supaya tebal. Daun apa yang paling tebal? Ada lidah buaya. Kan tebal sekali kan itu kan. Halo, jangan mempersulit hidup kita yang sudah sulit Bapak Ibu. Jadi kalau saya bilang, Pak saya kepengen daun yang mengkilat, carikan daun bambu. Dibuat pupuk atau ambil humusnya, taruh di situ, pasti daunnya nanti mengkilat. Kenapa kok mengkilat? Karena dia banyak mengandung silika. Terus yang kedua, Pak buah daunnya kepengen tebel, carikan daun yang paling tebel. Jangan daun pintu, tidak bisa masuk nanti ke mesin nanti. Lidah buaya. Akhirnya apa? Ketika kita kasih lidah buaya, kita kasih silika, pertumbuhannya subur, daunnya tebal dan mengkilat, elok dipandang. Oke, kalau untuk bunganya berarti kepengen bunga yang warna-warni atau bunga bagaimana? Bunganya kepengen warna cerah kan gitu kan? Berarti cari yang kontras-kontras. Yang banyak mengandung K. Lah bunganya kepengen indah Pak. Nah banyak butuh K dan butuh vitamin. Vitaminnya pun adalah vitamin B kompleks. Nah bunga Bapak Ibu ketika Bapak Ibu kasih vitamin B kompleks, bunganya itu bisa hidup. Bukan hidup kayak apa gitu ya, bukan kayak bunga deposito juga, bukan. Bunganya indah luar biasa. Kalau anggrek gitu lebih tahan dan sebagainya. Sekarang kita cari dari mana kita mendapatkan vitamin. Berarti carilah buah-buah yang berwarna-warni. Paling gampang apa?
Tahu buah kersen? Apa ya? Kersen itu apa? Kalau cherry, keres gitu ya. Tahu? Bunganya menarik enggak? Di dalamnya banyak bijinya enggak? Itu sumber vitamin B. Terus yang kedua, daunnya tebal ditambah buahnya yang sudah matang diproses untuk nyemprot bunga. Bunganya indah warnanya. Ada lagi, carilah bunga-bunga sembarang yang bermekaran. Ambil bunganya satu-satu, diolah seperti buat set PT, disemprotkan, maka buahnya akan indah. Jadi bunganya, tahu bunga rumput kan? Kan banyak macam-macam. Semakin banyak warnanya, semakin indah bunganya. Halo, mudah? Menyenangkan bertani itu Bapak Ibu. Padahal kalau saya dulu kalau ngajar itu nomor 1. Kenapa orang tidak mau bertani? Susah, kan gitu kan? Saya bersyukur sekali sekarang ini kita bisa membuat harapan bagi petani yang tidak punya harapan. Kenapa saya katakan kita memberi harapan bagi petani yang tidak punya harapan? Petaninya mau diajari loh, tidak mau. Nah, tetapi ketika mereka bisa mendengar, insya Allah mereka akan belajar.